berbagai cobaan telah kita lalui. 10 November 2015 yang lalu, saya memimpikan sebuah kemakmuran di negeri ini. Maka saya tulis di atas tanah 4 huruf, yaitu peta pembela tanah air harus lahir kembali. Pada tanggal 22 Desember 2015, pembentukan peta pertama Sumatera Utara, dan saya pidato di sana. Isi pidato ini membuat kaum kapitalis, baik bangsa asing dan antek-anteknya di negeri ini, tidak suka dengan lahirnya pembela tanah air. Karena misi kita jelas, negara harus kelola kekayaan alam bangsa sendiri tanpa dominasi bangsa asing, agar tidak ada lagi rakyat Indonesia yang miskin dan lapar di negeri ini. Begitu kuatnya kaum kapitalis mampu menggerakkan penguasa yang membuat pembela tanah air bubar tanggal 27 Januari 2016, dibubarkan di 15 provinsi, dan saya akan ditangkap. Namun saya tidak putus asa. Walaupun saya tinggal seorang diri, saya masih mempunyai keyakinan bahwa mimpi itu akan menjadi sebuah kenyataan. Maka saya bangkitkan kembali pembela tanah air yang kedua kali. Namun cobaan kedua kalinya melanda kita. Tanggal 16 Februari 2016 kita dibubarkan yang kedua kalinya. Saya introspeksi diri. Saya mengadu kepada Tuhanku. Ya Tuhanku yang menciptakanku, tidakkah kami berjuang ini adalah untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia? Cobaan apa ini? Maka saya konsolidasikan diri menghadap kepada para senior-senior, baik yang purnawirawan di TNI Polri, dan saya memperkenalkan visi misi pembela tanah air di kalangan TNI Polri yang masih aktif. Saya memperkenalkan visi misi di depan Kemdagri, di depan ormas-ormas nasional, bahwa peta bukan partai, peta bukan hanya sebagai ormas biasa, peta bukan LSM, peta adalah kebangkitan kesadaran rakyat untuk bangun bersama-sama, bergotong royong, menabung dalam rangka persiapan membeli kembali aset-aset yang dikuasai bangsa asing. Setuju? Setuju? Maka alhamdulillah, pada awal April 2016 hingga hari ini kita sudah ada di 27 provinsi sebagai komunitas raksasa, sebagai gerakan nasional, sebagai gerakan kesadaran. Maka kalau ada yang tanya apa itu peta, jawablah, peta adalah gerakan nasional rakyat Indonesia yang mau bergabung, yang mau bergotong royong membangun bangsanya, yang tidak sudi menjadi jongos di negeri ini, yang tidak sudi menjadi budak di negeri ini, yang tidak sudi tanah airnya dikuasai oleh bangsa asing dan para koruptor. Legalitas kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah bukan zamannya lagi rakyat Indonesia miskin di atas tanah yang kaya raya ini. Freeport sudah menghasilkan ratusan juta triliun untuk memakmurkan bangsa asing. Minyak di Aceh, minyak di Sumatera, minyak di seluruh Pulau Jawa, minyak di Sulawesi, minyak di Maluku, minyak di Papua, sekarang ini adalah milik bangsa asing. Emas Papua, emas Jawa Timur, emas Jawa Tengah, emas Jawa Barat, emas Sumatera,
emas Kalimantan, emas Maluku sudah milik bangsa asing. Rebut lagi, rebut. Begitu kayanya kita. Namun kita tetap miskin di atas tanah air kita. Banyak cara bangsa asing untuk masuk ke sini. Gara-gara ekonomi kita bisa diadu domba anak bangsa. Gara-gara ekonomi agama diadu domba. Gara-gara ekonomi sesama rakyat jelata diadu domba. Gara-gara ekonomi partai-partai diadu domba. Gara-gara ekonomi ormas-ormas diadu domba. Semua ini diadu domba. Informasi terakhir saudara-saudaraku, di Kabupaten Bogor beberapa hari lalu ditemukan bangsa asing bertani cabai di sana. Bayangkan, bangsa asing tanpa paspor, tanpa visa di negeri ini, tidak bisa bahasa Indonesia, bisa membuka tanah 4 hektar untuk menanam cabai. Kita sekarang sedang diadu domba. Dengan demikian, saudara-saudaraku, para sukarelawan pembela tanah air, jangan mudah terpecah. Di zaman dahulu kita berperang melawan penjajah menggunakan senjata. Saat ini musuh kita tidak bersenjata. Musuh kita menggunakan sistem kapitalis. Maka kita yang ada saat ini harus juga melawannya dengan sistem gotong royong. Bersatu. Saya sudah sampaikan kepada kalian, saudara-saudaraku, jikalau di tempat kelurahan ini menabungkan uangnya di dalam wilayahnya sendiri, kemudian uangnya ini dibelanjakan sesuai kebutuhan komunitas wilayah ini, keuntungannya juga untuk wilayah ini, maka tidak ada lagi orang miskin di wilayah ini. Kalian belanja rokok ke tempat orang yang untung. Ingat, saya kasih contoh saudara-saudaraku. Jakarta setiap hari butuh 14.400.000 kg beras untuk ngasih makan manusia di Jakarta. Satu hari kali 2.000 rupiah keuntungannya, maka sehari keuntungan kapitalis adalah 28,8 miliar per hari. Itu baru beras. Keuntungan kapitalis masih di Jakarta. Sebulan berarti ada 864 miliar kapitalis ini menguasai uang rakyat. Namun jika sistem ini kita jalankan, maka itu bisa menjadi hak milik komunitas rakyat Indonesia. Kaum kapitalis belum berhenti di situ, saudara-saudaraku. 864 miliar ini dari uang kita yang dia sedot. Maka kaum kapitalis berpikir, beras sebelumnya saya beli di petani, bagaimana semuanya sikap sempurna dan mengikuti, masukkan ke dalam jiwa saudara, ke dalam darah-darah yang mengalir, bahwa kita terlahir kembali sebagai sukarelawan, sebagai pejuang. Ikuti kata-kata saya. Sumpah Legiun Pembela Tanah Air. Sumpah Legiun Pembela Tanah Air. Kami Legiun Pembela Tanah Air bersumpah. Kami Legiun Pembela Tanah Air bersumpah. Satu. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Tunduk kepada hukum. Tunduk kepada hukum. Dan memegang teguh disiplin Legiun Pembela Tanah Air. Dan memegang teguh disiplin Legiun Pembela Tanah Air. Tiga. Senantiasa
menjaga kekayaan alam NKRI. menjaga kekayaan alam NKRI. 4. 4. Taat kepada pimpinan dengan tidak membantah perintah atau putusan. 5. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada organisasi dan negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Memegang segala rahasia organisasi sekeras-kerasnya. Mereka. Terima kasih saudara-saudaraku.